Halo pemirsa, ada seorang pembunuh misterius yang memiliki keinginan untuk membunuh lagi dan lagi. Dan dalam beberapa kasus, ada yang melakukan pembunuhan tersebut secara sadis seperti menyiksa sang korban terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa perbuatan mereka didorong oleh ketidakstabilan mental dan ada juga dikarenakan masa lalu atau masa kanak-kanak mereka yang bermasalah atau kurangnya kedewasaan. Terlepas dari motif kejahatan mereka yang mengejutkan dan tidak terlupakan, berikut ini adalah daftar 10 pembunuh terkejam dan tersadis. 10. Ted Bundy. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah. Tak hanya membunuh, dia juga merupakan pemerkosa, penculik, dan pencuri. Korbannya adalah para wanita. Bundy mengaku membunuh total 30 wanita, namun jumlahnya diyakini lebih banyak. Saat melancarkan aksinya, Bundy menculik perempuan, memperkosa, dan kemudian memutilasi tubuhnya. Dia dieksekusi pada usia 43 tahun. Aksi sadisnya itu bermula karena dirinya berpisah dengan kekasihnya. Jadi para wanita yang menjadi korban dari Ted memiliki ciri-ciri yang sama dengan mantan kekasihnya yang dulu. Ted ternyata juga memiliki kelainan lain yakni nekrofilia, di mana dirinya sering melakukan hubungan dengan mayat sampai mayat tersebut membusuk. 9. Edward Theodore Gain. Salah satu kasus pembunuhan tersadis di dunia pernah terjadi di Plainfield, Wisconsin, Amerika Serikat. Pembunuh ini bernama Edward Theodore Gain atau Ed Gein. Pria yang dikenal sebagai penjagal dari Plainfield ini merupakan pelaku pembunuhan sadis yang telah menghabisi nyawa dua wanita bernama Bernie Worden dan Mary Hagen. Tindakan yang dilakukan Ed memang tergolong bengis. Dalam aksinya, ia diketahui memotong serta menguliti bagian tubuh korbannya, lalu menjadikannya sebagai peralatan rumah dan pakaian. Kasus pembunuhan ini pun pada akhirnya telah menjadi inspirasi untuk sebuah novel berjudul Psycho karya Robert Bloch dan film thriller berjudul Texas Chainsaw Massacre. 8. Tamara Samsonova. Nenek tua ini dijuluki Granny Reaper. Samsonova adalah seorang wanita Rusia berusia 68 tahun yang membunuh dan memakan setidaknya 11 orang dan membuat buku harian yang menggambarkan kejahatannya. Korban pertamanya adalah suaminya sendiri. Dia juga membunuh temannya Valentina Ulanova dengan membius saladnya dengan obat tidur. Saat korban tak sadarkan diri, pertama-tama dia menggergaji kepala korban, kemudian menggergaji lagi menjadi 2. Lalu dengan menggunakan pisau, dia memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelahnya, Tamara memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke beberapa tempat berbeda. Tamara mengaku bahwa dia melakukan hal ini untuk menjadi terkenal sebagai seorang pembunuh. Tidak hanya itu, selama ini dia terobsesi dengan pembunuh berantai dan kanibal terkenal di Rusia yang bernama Andrei Chikatilo. 7. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, dia juga pembunuh berantai yang berasal dari Rusia. Korbannya lebih dari 50 wanita muda dan anak-anak. Korban termudanya bahkan baru berusia 9 tahun. Pria ini mengaku membunuh para korban untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya bisa mencapai orgasme hanya dengan menusuk wanita. Pria yang memiliki julukan penjagal Rostov atau Red Reaper ini dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak di belakang kepala pada 1994 setelah melakukan 56 pembunuhan brutal. 6. Robert Berdella. Pada akhir 1980-an, Robert Berdella menyiksa dan membunuh 6 pria. Memotong tubuh mereka menjadi potongan-potongan kecil dan memasukkan sisa-sisa mereka ke dalam kantong makanan anjing. Menurut The New York Daily News, dia juga menyimpan catatan rinci tentang setiap korbannya, yang kemudian membantu penyelidik membuktikan pembunuhan tersebut. Berdella hampir lolos dari itu semua. Dia bisa jadi belum tertangkap. Jika bukan karena calon korban ketujuhnya Christopher Bryson 22 tahun yang berhasil melarikan diri dari lantai 2 rumah Berdella.
Berdella awalnya didakwa dengan penyerangan seksual, tetapi setelah polisi memperoleh surat perintah penggeledahan, mereka menemukan sisa-sisa manusia dan dompet dari korban lainnya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal karena serangan jantung di penjara pada tahun 1992. 5. Jeffrey Dahmer. Dia menyerang, membunuh, dan memotong-motong 17 pemuda antara tahun 1978 hingga 1991. Terkenal karena memakan dan mengawetkan bagian tubuh korbannya, dia berpikiran bahwa membunuh manusia sama halnya dengan membunuh hewan. Dia juga memotret para korbannya yang sudah dia bunuh. Jeffrey memotong bagian tubuhnya dan melakukan hubungan seksual dengan beberapa bagian tubuh korban yang sudah terpotong. Selain itu, dia mengaku telah mengkonsumsi hati, lengan, dan bagian paha beberapa korban yang terbunuh pada tahun sebelumnya. Dia juga menyimpan 7 tengkorak dan 2 kerangka tubuh korban di kediamannya. Dahmer akhirnya tertangkap ketika salah satu korbannya yaitu Tracy Edward berhasil melarikan diri. Edward melarikan diri dari rumahnya dengan borgol di tangan dan memberitahu polisi tentang penyerangan itu. Ada drum-drum yang berbau aneh di rumah Dahmer. Polisi menemukan 4 kepala terpenggal di dapur Dahmer, sejumlah tulang manusia, dan mayat di dalam rumahnya. Dan Dahmer ditangkap oleh polisi pada tahun 1992. Dahmer mengaku bersalah atas 16 pembunuhan. Pada tahun 1994, dia dipukul sampai mati oleh sesama narapidana. Narapidana tersebut mengatakan Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukannya. 4. Gary M. Heidnik. Heidnik adalah seorang psikopat sadis yang menargetkan para perempuan sebagai korban kesadisannya. Di rumahnya, Heidnik mempunyai sebuah gudang bawah tanah yang biasa ia gunakan untuk mengurung para perempuan untuk kemudian ia siksa. Diketahui bahwa Heidnik mengurung 6 perempuan muda di gudang tersebut. Para perempuan itu selalu disiksa di hadapan para korban lainnya. Kesadisan Heidnik tidak hanya di situ saja. Pada malam hari, perempuan itu dilempar ke parit yang telah diisi dengan benda tajam. Heidnik memberi mereka makan dengan makanan anjing, menyimpan anggota tubuh mereka ke dalam lemari es dan melabelinya dengan tulisan makanan anjing. Setelah korbannya meninggal, Heidnik kemudian memasak kepala dan tulang rusuk mereka. 3. Albert Fish. Albert Fish adalah seorang pembunuh berantai yang aktif di awal tahun 1900-an. Dia dituntut atas tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, dan kanibalisme. Dia memakan 3 anak dan mengklaim telah membunuh 100 lebih. Apa yang membuatnya menonjol dalam daftar ini adalah fakta bahwa dia mengirim surat kepada salah satu ibu korbannya, mendeskripsikan seluruh proses pembunuhannya, termasuk penculikan dan memakan putrinya. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia memukul korbannya dari belakang dengan sabuk sampai berdarah. Kemudian memotong telinga, hidung, dan membuat mulutnya menganga sampai telinga dengan sayatan pisau, lalu mencongkel matanya satu persatu sampai mati. Kemudian dia berkata, "Aku memotong dan membuka bagian perut hingga menganga dan menghisap darah langsung dari perut korban." Setelah melakukannya, ia mengambil kentang untuk direbus bersama daging korban dan bagian tubuhnya yang lain dengan garam dan bumbu lada. Setelah itu, si tua ini menjelaskan rasanya memakan bagian tubuh yang lain. "Aku merebus bagian telinga, hidung, wajah, dan beberapa potongan daging manusia, lalu memasukkan bawang, wortel, seledri, garam, dan lada." Setelah menjelaskan hal tersebut, Fish juga memberitahu cara membuat manusia panggang yang ia jelaskan lebih enak daripada daging-daging lainnya. Dalam pengecekan X-ray oleh dokter, ditemukan jarum pada bagian kemaluan Fish. Dia menaruhnya untuk mendapatkan kesenangan dari sensasi sakit yang dia alami. Fish adalah seorang coprofilia, urofilia, pedofilia, dan masochism. 2. Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang menewaskan 6 orang dalam rentang 1 bulan di California. Dia mendapat julukan vampir dari Sacramento karena meminum darah korbannya dan kanibalisme.
Dia melakukan ini sebagai bagian dari hayalannya, bahwa hal ini diperlukan untuk mencegah Nazi dan membuat darahnya menjadi bubuk melalui racun yang mereka tanam di bawah piringnya. Aneh sekali ya. Pada tanggal 29 Desember 1977, Chase membunuh korban pertamanya di sebuah drive-by shooting bernama Ambrosius Griffin. Dia seorang insinyur S1 berusia 51 tahun dan ayah dari 2 anak. Korban berikutnya bernama Teresa Wallin, dia sedang hamil 3 bulan. Teresa yang sedang berada di rumahnya terkejut karena keberadaan Chase, yang menembak 3 kali dan membunuhnya. Dia kemudian melakukan hubungan intim dengan mayat dan dimutilasi. Setelah itu dia mandi di dalam darah wanita yang meninggal tersebut. Pada tanggal 27 Januari, Chase melakukan pembunuhan terakhirnya. Ketika memasuki rumah Evelyn Mirot, ia bertemu tetangganya Don Meredith dan dia menembaknya dengan pistol, lalu mencuri dompet Meredith dan mengambil kunci mobilnya. Dia lanjut mengamuk di rumah Evelyn Mirot dan menembaknya, termasuk anaknya Jason yang berumur 6 tahun dan keponakan Mirot yang berusia 22 bulan yang bernama David. Chase juga melakukan nekrofilia dan kanibalisme dengan mayat Mirot. Lalu dia kembali ke rumahnya dan meminum darah David serta memakan beberapa organ dalam bayi yang baru dibunuh tersebut sebelum membuangnya di sebuah gereja di dekat rumahnya. Seorang saksi melihat dia meninggalkan tempat di mana dia meninggalkan sidik jari dan jejak dari sepatunya yang mengarah ke penangkapannya. Ketika sedang menunggu hukuman mati, Chase ditakuti di penjara. Para tahanan lainnya, termasuk beberapa anggota geng, tahu kejahatannya dan takut kepadanya. Menurut petugas penjara, mereka sering mencoba meyakinkan Chase untuk melakukan bunuh diri. Pada tanggal 26 Desember 1980, seorang penjaga melakukan pemeriksaan sel dan menemukan Chase berbaring tidak bernafas di tempat tidurnya. Autopsi menemukan bahwa ia bunuh diri karena overdosis obat antidepresan. 1. Gilles de Rais. Gilles de Rais, seorang bangsawan Prancis, dianggap sebagai cikal bakal pembunuh berantai modern. Sebelum memulai membunuh untuk kesenangan, dia memulai karirnya sebagai kapten militer dalam memimpin tentara Prancis, Joan of Arc. Gilles dihukum karena menyiksa, memperkosa, dan membunuh puluhan, bahkan ratusan anak muda, terutama anak laki-laki. Menurut sejarah yang ada, Rais memikat anak-anak, terutama anak laki-laki muda yang berambut pirang dan bermata biru, untuk datang ke tempatnya dan memperkosa, menyiksa, dan memutilasinya. Orang gila ini mendapat kesenangan selama korban sedang sekarat. Jumlah tepat korban Rais tidak diketahui karena sebagian besar mayat dibakar atau dikubur. Korbannya sekitar 80-200 orang, namun ada yang menduga jumlah korbannya mencapai 600. Si pembunuh gila ini senang membunuh anak kecil dan terkadang anak perempuan. Pada saat persidangan, salah seorang pembantu Gilles yang bernama Henriette bersaksi bahwa dia membantunya dan menjadi kaki tangan untuk kejahatan tuannya. Dalam persidangan, Henriette si pembantunya menggambarkan tindakannya. Dia membantu tuannya mengumpulkan anak-anak untuk tuannya dan mereka dibunuh. Mereka selalu dibunuh dalam satu kamar di Machecoul. Lalu Gilles mandi dengan darah mereka. Gilles menyuruh Henriette untuk menyiksa mereka dan dia mengalami kenikmatan intens ketika melihat mereka kesakitan. Tapi kenikmatan terbesarnya adalah untuk melihat campuran dalam darah mereka. Pembantunya menusuk vena jugularis si anak yang dijadikan korban dan membiarkan darah menyemprot di sekujur tubuhnya. Ruangan itu sering tenggelam dalam darah ketika perbuatan mengerikan itu dilakukan. Dan ketika anak-anak itu sudah mati, Gilles akan dipenuhi dengan kesedihan atas apa yang telah dilakukannya. Dia menangis dan berdoa di tempat tidurnya, atau membaca doa sungguh-sungguh dan berlutut. Sedangkan pembantunya mencuci lantai, dan mayat anak-anak yang dibunuh dibakar di perapian besar bersama pakaian serta apa yang dimilikinya. Si psikopat ini sangat suka dengan bau terbakarnya korban. Itulah cerita dari para psikopat sadis. Terima kasih sudah menonton.